Tristan penasaran bagaimana penampilan Alexa. Faktanya, sebelum Direktur Wildan memanggil mereka untuk memulai, Tristan terus-menerus menatapnya dengan senyuman terpesona. Adegan 201. Aksi. Di depan kamera, Tristan memulai adegan dengan meraih pergelangan tangan Alexa dan menahannya dari belakang. Alexa membalas dengan menusuk dadanya dengan sikunya. Tristan tidak menyangka Alexa memiliki banyak kekuatan. Dia tidak berpikir dia bisa menyakitinya, tapi setidaknya itu tidak menggelitik. Namun, ketika Alexa benar-benar mulai bergerak, tanpa diduga ia mundur beberapa langkah dan mengerang kesakitan. Tuan Atala memperhatikan dari samping saat dia melambaikan kipasnya. Tatapannya tajam dan dalam. Melihat Alexa bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, setidaknya dia tidak mempermalukannya. Ini adalah cara yang tepat untuk menghadapi orang asing. Pukul mereka tanpa kendali atau belas kasihan. Tristan memegangi dadanya, mundur beberapa langkah dan menatap Alexa dengan heran. Dia tidak pernah menyangka seorang wanita memiliki kekuatan seperti itu. Alexa berdiri tegak dan mengungkapkan kekhawatirannya, tapi tidak terlalu khawatir. Tristan terpesona sambil menggelengkan kepalanya. "Aku sangat menantikan adeganku bersamamu. Kamu akan menyesalinya," kata Alexa dengan suara mencemooh. Ia tidak menyukai sikap santai yang dimiliki Tristan. Dia sepertinya berpikir bahwa setiap wanita ditakdirkan untuk tertarik padanya. Namun, dunia tidak berputar di sekelilingnya. Alexa tidak tahu bahwa sikapnya terhadap Tristan membuat Tuan Atala gembira. Jelas sekali, ketidaksukaannya terhadap Tristan cocok dengan selera Tuan Atala. Ketika mandala berada di tangannya, dia belum pernah membuka cabang secara internasional. Jadi, kemajuan mandala adalah berkat Kenzi, yang pandai berkomunikasi dengan orang asing. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Tuan Atala tidak suka tinggal di kantor. Dia memahami bahwa Kenzi tidak akan pernah berhenti bekerja dengan orang asing, dan Kenzi memahami ketidaksukaannya terhadap mereka, namun dia tidak pernah mundur. Jadi, melihat Alexa berada di halaman yang sama dengannya, suasana hati Tuan Atala menjadi cerah. Dia senang bahwa kata-katanya tidak lagi didengarkan. "Kami akan mencoba membuat koreografi ini mengalir dengan lancar. Mari berlatih beberapa kali lagi dan lihat bagaimana hasilnya." Direktur Wildan menaruh kepercayaan penuh pada keduanya. Tapi, dia tahu bahwa Alexa sedang berusaha membuat Tristan sejalan dan mengajarinya cara menghormati orang lain. Jadi, saat dia menatap mata Alexa, ada kedalaman dalam ekspresinya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyelesaikan langkah pertama dengan lancar. Saat Taka bersiap, dia membuang sikap santainya dan menjadi serius. Tapi, saat Alexa dengan ganas melancarkan serangan ke arahnya, dia sekali lagi terpana oleh kekuatannya. "Kita tidak berada di jalur yang sama, tapi jalan kita pada akhirnya akan bertemu. Jika aku tidak menyelamatkan para sandera hari ini, aku akan memastikan kita mati bersama." Setelah percakapan singkat mereka, tibalah waktunya untuk memfilmkan akhir adegan. Setelah terkena stun 2 kali, Tristan tidak lagi meremehkan Alexa. Faktanya, dia merasa setiap pukulannya kuat dan tegas. Meskipun pukulannya menyakitkan, itu membuat adegan itu terasa nyata, dan bahkan memberinya sensasi yang menggetarkan. Besar. Pada akhirnya, hasilnya sangat memuaskan. Dengan bimbingan Tuan Atala, Alexa telah meningkatkan pemahamannya terhadap emosi karakternya. Selain itu, Tristan juga sangat cakap. Jadi, adegan pertarungan mereka membuat jantung semua orang berdebar kencang. "Alexa, aku sudah berusaha mencari kesempatan untuk mengumpulkan semua orang. Mari kita bertemu malam ini dan secara resmi menyambut Tristan sebagai pemeran," saran Direktur Wildan kepada Alexa setelah syuting mereka selesai. Namun, Alexa tersenyum dan menolak,
aku tidak akan bergabung dengan kalian. Adegan besok akan lebih sulit lagi. Aku harus pulang dan berlatih bersama Kenzie. Oke, kalau begitu kamu pulang dulu, Wildan mengangguk tanpa memaksa. Setelah itu, Alexa langsung pulang. Tristan bingung dengan hal ini. Dia belum pernah bertemu aktris yang tidak suka berkumpul. Kenyataannya, sudah beberapa hari sejak Alexa bertemu Kenzie. Tidak ada dunia luar yang lebih menarik baginya selain wajah tampan Kenzie. Dan betapapun spektakulernya dunia ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pelukan sederhana dari suaminya. Jam 11 malam, Alexa diantar kembali ke Hyatt Regency oleh Amelia. Tentu saja, dia berharap Kenzie tertidur. Jadi saat dia memasuki kamar tidur, dia memastikan untuk bersikap ekstra tenang. Mungkin karena puncak kelelahannya selama beberapa hari terakhir, Kenzie tidak terbangun. Alexa dengan lembut memijat celah di antara alisnya yang berkerut, sebelum memasuki kamar mandi dengan jubahnya. Setengah jam kemudian, Alexa kembali ke tempat tidur. Dia mengangkat selimut dan dengan lembut berbaring di samping Kenzie. Namun, saat dia mengira Kenzie tidak tahu bahwa dia sudah kembali ke rumah, dia tiba-tiba berguling dan menariknya ke dalam pelukannya. Gerakannya begitu alami, seolah dia tidak pernah pergi. Dia adalah bos besar industri hiburan dan menguasai kerajaan hiburan, tetapi dia selalu menjaga sifat murninya. Faktanya, dia menyimpan sisi murni dirinya untuknya. Alexa memastikan bahwa Kenzie masih tertidur. Dia secara tidak sadar merasakan kehadirannya dan memeluknya. Jadi, Alexa diam-diam menatap suaminya, pria yang dia kagumi. Dia adalah suami tercintanya, seorang pasangan yang akan dia cintai dan hargai seumur hidupnya. Tindakan kecilnya ini sudah cukup membuatnya merasa terharu. Karena sudah jelas terlihat bahwa Kenzie tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Tak satu pun dari mereka bisa meninggalkan yang lain. Dengan pemikiran ini, Alexa tiba-tiba menekan tubuhnya di atas tubuh Kenzie dan langsung menempelkan bibirnya ke bibirnya. Mata Kenzie langsung terbuka. Awalnya dia terkejut, tapi kemudian dia segera membalasnya dengan membalas ciumannya. Setelah mereka menjauh dari ciuman penuh gairah mereka, Kenzie memeluk Alexa dan bertanya, tentang apa semua itu? Alexa memanjat tubuh Kenzie dan menempelkan hidungnya ke hidungnya. Aku terharu secara emosional. Hah? Kenzie tidak yakin apa maksudnya. Ketahuilah bahwa aku menginginkanmu. Alexa sekali lagi mencium bibirnya. Kenzie tidak ragu-ragu. Istri yang dirindukannya akhirnya kembali ke sisinya dan dia sangat mencintainya. Dia adalah miliknya yang paling membanggakan. Faktanya, dibandingkan dengan status Mandala, Alexa membuatnya lebih bahagia. Tubuh-tubuh panas itu terjalin seolah-olah mereka mencoba membakar satu sama lain menjadi abu. Dan pada tahap terakhir, Alexa menghentikan Kenzie mengambil barang yang dibutuhkan. Ayo kita lakukan seperti ini. Aku takut menyakitimu, kata Kenzie sambil menolak. Tidak akan, Alexa menjawab dengan percaya diri. Ayo kita lakukan seperti ini Kenzie. Mungkin, itu karena sorot mata Alexa, atau mungkin, karena cara dia memanggil namanya. Kenzie tidak dapat bertahan lebih lama lagi, saat dia dengan kuat menduduki tubuhnya. Bahkan setelah mereka mencapai klimaksnya, Alexa terus memeluk lengannya erat-erat. Ayo tidur seperti ini. Tidak nyaman? Kenzie bertanya sambil menyisir rambutnya ke belakang. Alexa menggelengkan kepalanya. Aku merasa aman seperti ini. Kenzie dengan lembut mencium telinganya dan menarik selimutnya. Namun, dia tidak lupa memeriksa waktu dan menghitung berapa lama lagi Alexa perlu menyelesaikan syutingnya. Kenzie, beberapa hari yang lalu, kakek bercerita padaku tentang pencapaian. Katanya, pencapaian terbesarnya adalah kamu. Jadi, apa pencapaian terbesarmu?
Alexa bertanya sambil menekan dirinya di atas tubuh Kenzie. Kenzie berpikir dengan hati-hati dan terkekeh. Pencapaian terbesarku adalah memberimu keluarga dan rumah yang bahagia untuk kembali. Keesokan paginya, Kenzie menyeret Alexa keluar dari tempat tidur untuk beberapa latihan awal. Karena adegan perkelahian Alexa selanjutnya akan lebih berbahaya, dia memutuskan untuk memberitahunya tentang adegan tersebut, dan kemudian berlatih dengannya untuk melihat apakah dia punya saran. Kenyataannya, segera setelah Direktur Wildan memberitahu Alexa untuk bersiap menghadapi adegan berbahaya, sebagian besar kru berasumsi dia akan membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri. Bagaimanapun, dia tidak memiliki dasar dalam seni bela diri. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.